Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang urgensi pendidikan Pancasila yang beranggotakan 1. Sandirkwanto, saya sendiri. 2. Rif'atul Himah. 3. Hidayatul Robiah. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat, seperti percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, dan kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. 2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. 3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan, persatuan, solidaritas nasional. Berarti tidak boleh saling menjatuhkan antar suku atau unsur sara dalam unsur sara tersebut. 4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Kalau dalam bergaul kita harus mengetahui tentang batasan-batasan norma atau norma-norma yang berlaku. 5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Ini yang nomor 5 sangat penting sekali karena mental bangsa sekarang kita semakin hari semakin terpuruk karena budaya barat sekarang sudah mulai masuk ke Indonesia dan budaya Indonesia sekarang tergerus dan semakin tergerus sampai mental bangsa kita semakin menurun. 6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Nah, untuk yang nomor 6 ini yang sedikit saya kritik karena hukum di Indonesia itu sangat lucu sekali. Yang untuk yang di atas semakin tumpul, yang semakin ke bawah semakin meruncing. Itu sudah pasti diketahui publik lah. Yang nomor 7 menanamkan kesadaran pentingnya terhadap ideologi Pancasila. Nomor 7 sangat penting sekali, sangat penting bagi kehidupan kita. Harus tahu lah tentang ideologi Pancasila itu, pengamalannya itu seperti apa dan bagaimana harus kita jalankan. Pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak terjabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antar satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat antara lain kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang, dan yang seperti tadi yang saya sudah paparkan. Dan ini penanaman penguatan kesadaran nasional sangat penting karena apabila kesadaran tersebut tidak segera kembali disosialisasikan, diinternalisasikan dan diperkuat implementasinya, maka masalah yang lebih besar akan segera melanda bangsa ini. Pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. Pengertian Pancasila, mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, keahlian sesuai dengan program studi masing-masing. Pentingnya Pancasila dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini di berbagai bidang dan tingkatan. Yang selanjutnya yaitu ada menggali sumber historis, sosiologis, dan politis pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu ada landasan historis.
Landasan historis adalah landasan-landasan fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materinya, rancangan model pembelajarannya, dan evaluasinya. Nah, tujuan dari landasan historis sendiri itu adalah memformulasikan apa yang penting dari masa lalu, masalah yang dihadapi pada sekarang, dan cita-cita kehidupan ideal di masa lampau. Nah, ibaratnya kita itu kalau sekarang itu kalau ada masalah dan sebelumnya itu sudah pernah mengalami masalah yang sama. Kan kita sebagai manusia kan, oh iya aku dulu juga pernah ngalamin gini gitu. Karena ada pepatah yang mengatakan kalau pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi kita sudah bisa belajar dari pengalaman yang sebelumnya, seperti itu. Dengan pendidikan historis ini, kita dapat diharapkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, kita juga dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya itu adalah landasan sosiologis atau yang kita kenal sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Nah, dalam landasan sosiologis ini kita itu mengkaji latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Selain itu juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Nah, dengan melalui pendekatan sosiologis ini, kita diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir yaitu ada landasan politik yang berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar kita dapat mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila. Dinamika Pancasila yaitu memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Dinamika Pancasila era kemerdekaan. Pertama, bangsa Indonesia dihadapkan persoalan eksternal, yaitu kehadiran tentara sekutu dan Nica ke wilayah Indonesia. Dua, namun dalam perkembangannya, orang-orang Nica terus berusaha menguasai wilayah Indonesia secara de facto. Yang ketiga, Wolhoff dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara mengatakan bahwa sejak 17 Agustus 1945, dalam sebagian wilayah negara Koninkrijk de Nederlander atau wilayah Hindia Belanda, berkembanglah dua macam pemerintah, yaitu sentral dan lokal. Kemudian bangsa Indonesia dengan segala kemampuan dan keyakinan yang ada siap mengusir penjajah yang hendak kembali menginjak-injak kemerdekaan itu. Sistem pemerintah dan kelembagaan sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 belum dapat dijelaskan. Dan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, DPR, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Dinamika Pancasila era Orde Lama. Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, periode 1950 sampai 1959, dan periode 1959 sampai 1966. Pada periode 1945 sampai 1950 ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DITII.
Pada periode 1950 sampai 1959, dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Pada periode 1956 sampai 1965 dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Dinamika Pancasila masa era Orde Reformasi. Orde Reformasi merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Kondisi nyata saat ini yang dihadapi adalah munculnya ego kedaerahan dan primordialisme sempit. Munculnya indikasi tersebut sebagai salah satu gambaran menurunnya pemahaman tentang Pancasila sebagai suatu ideologi, dasar filsafati negara, asas paham negara. Orde Reformasi yang baru berjalan beberapa tahun telah memiliki 4 presiden. Pada era Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, Pancasila secara formal tetap dianggap sebagai dasar dan ideologi negara, tapi hanya sebatas pada retorika pernyataan politik. Sebagian masyarakat menerima aliran dana asing dan rela mengorbankan kepentingan bangsanya sebagai imbalan dolar. Dalam bahasa intelijen kita mengalami apa yang dikenal dengan subversi asing, yakni kita saling menghancurkan negara sendiri karena campur tangan secara halus pihak asing. Di dalam pendidikan formal, Pancasila tidak lagi diajarkan sebagai pelajaran wajib sehingga nilai-nilai Pancasila pada masyarakat melemah. Argumen tentang tantangan Pancasila, yaitu seperti meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam Tab Nomor 3 MPRS tahun 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, hal itu bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali. Esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Generasi penerus melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dalam hubungan internasional, serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlakukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Republik Indonesia. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, profesional, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. 2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang 4. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara dan aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.
Kesimpulannya, melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya, serta konsisten dan berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan nasional, seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945. Dan dalam perjuangan non-fisik harus tetap memegang teguh nilai-nilai ini di semua aspek kehidupan, khususnya untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, kolusi, dan nepotisme, menguasai iptek, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangan dan kelebihannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.